Halo guys, hari ini saya akan masak sayur paku. Nah, ini adalah sayur paku ya, yang saya petik sendiri. Bagaimana keseruan seterusnya? Nonton video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bahan utama yang saya gunakan kali ini adalah paku, ataupun bahasa Indonesia adalah pakis ya. Seperti di awal video tadi, saya sudah potong kecil-kecil. Kemudian juga ada udang ya, yang ukurannya lumayan kecil ya, tidak kecil juga tidak besar. Oke, dalam kuali ya, saya sudah sediakan ini daun kunyit, juga daun salam, kemudian cabai, ada juga serai, bawang merah, bawang putih, jahe yang sudah saya haluskan. Oke, dan sekarang saya akan peras santan ya. Seperti biasa ya, saya gunakan kelapa parut sendiri dan saya akan peras santan sendiri. Tapi saya tidak peras dengan tangan ya, saya peras dengan blender seperti ini. Dan seterusnya saya tuangkan ya. Setelah ini saya akan peras yang bagian kelapa yang di atas yang belum turun air santannya ya, seperti ini ya. Oke, kelapa sudah cukup ya, saya peras ya. Dan sekarang saya hidupkan api kompor ya, dan semua bahan-bahan saya sudah masukkan. Dan kita tunggu beberapa menit kemudian ya. Kita akan terus kacau sehingga tidak pecah minyak. Nah, saya menggunakan api yang lumayan cenderung kecil ya, sedang, kira-kira sedang seperti itu ya, tidak kecil dan juga tidak terlalu besar. Dan biasa juga ya, kalau masak saya juga menggunakan api yang ukuran sedang. Nah, kira-kira sudah cukup mendidih ya. Saya masukkan sekarang, ini adalah daun pakis, atau bahasa Minangnya adalah pucuk paku. Nah, seperti itu ya. Dan daun pakis ini ya, saya petik kemarin, jadi sedikit layu kelihatan ya. Saya masukkan ke dalam kulkas, tapi masih boleh dimasak ya, seperti ini ya. Belum layu tapi masih oke lah, kira-kira seperti itu ya. Dan kelihatan penuh ya. Kita akan tunggu beberapa menit sehingga seperti ini ya, sudah sedikit semakin mengerucut seperti itu ya. Karena sayur yang kita masak biasanya akan layu ya, dan kuah itu semakin kelihatan seperti sekarang ya. Oke, kita akan terus kacau ya, dan kita akan tunggu beberapa menit ya, sehingga nanti ke semua sayur pakis kita terendam ya dengan kuahnya. Dan setelah itu kita akan masukkan udang. Nah, salah satu tipsnya ya, udang ya kita masukkan di akhir ya, karena udang itu kalau kita masak ya tidak menggunakan waktu yang lama, cenderung sebentar saja ya, karena udang proses masaknya sebentar saja. Nah, sekarang kelihatan kuahnya semakin penuh ya, semakin menyusut, kelihatan daun-daun pakisnya. Dan sekarang sudah pun berubah warna, sudah berwarna pekat ya, hijaunya sudah semakin gelap. Dan ini menandakan sudah hampir masakan kita ya, sudah hampir matang ya. Oke, setelah ini kita boleh masukkan udang ya. Saya boleh masukkan udang. Dan ini kelihatan ya, sudah pun berubah warna dan sudah hampir masak. Oke. Oh ya, bercerita sedikit ya. Ini adalah sayur pakis ataupun paku bahasa Minangnya ya, sayur paku. Ini tidak beli ya, saya petik di kebun belakang rumah saja ya. Nah, ini mungkin juga ya salah satu faedah ataupun manfaatnya kita tinggal di desa ataupun tinggal di kampung ya. Karena banyak bahan-bahan yang kita boleh ambil, petik sendiri ya, tidak usah membeli di warung ataupun di pasar. Kita boleh cari sendiri ya, dengan usaha tidak jauh dari rumah. Nah, seperti sekarang ya, saya sudah masukkan udang. Dan udang ini ya cenderung kecil ya, tidak
besar dan juga tidak terlalu kecil seperti itu kira-kira ya. Nah, saya masukkan udang kira-kira 2 genggaman seperti itu ya, 2 genggaman besar. Dan ini sebagai perencah saja ya. Oke, sekarang kita akan tunggu ya beberapa menit. Nah, kelihatan udang semakin lama semakin berubah warna menjadi merah ya, dan itu tandanya proses masaknya cepat. Oke, kelihatan ya udang sudah pun berwarna merah ya, sudah semakin merah. Nah, sekarang kita boleh masukkan garam dan juga Ajinomoto ya, seperti biasa ya. Bagi yang tidak suka Ajinomoto boleh di skip dan boleh diganti dengan bahan lain ya yang Anda biasa gunakan untuk memasak. Nah, kalau saya adalah masaknya simple seperti di video ya. Memang seperti itulah cara saya memasak ya, sangat-sangat simple. Dan ini semua bahan-bahan yang saya gunakan seperti yang saya ceritakan sebelumnya di video-video sebelumnya adalah bahan-bahan yang sedia ada di kulkas ya, yang tidak ada ya. Saya tidak memaksakan diri ya untuk mencari supaya kita memasak, ataupun bahan-bahan yang sulit dijumpai saya tidak akan gunakan. Saya hanyalah menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat. Oke, sekarang saya akan masukkan garam dan juga sedikit Ajinomoto. Dan ini ya, belum lagi masuk garam ya, aromanya sudah pun menyengat ya, sudah pun bikin berlapar. Oke, semua bahan saya sudah masukkan semua ya. Kita akan terus kacau ya, kita tunggu sebentar lagi. Sehingga semua bahan-bahan seperti garam yang saya masukkan terakhir ya, semua sudah pun menyatu. Nantinya kita akan matikan api kompor dan artinya kita sudah siap masak ya. Nah, seperti sekarang ya, terlihat ya udang sudah semakin merah, artinya sudah semakin masak ataupun sudah cukup masak ya, seperti sekarang ya. Dan sayur pakis ini juga sangat sesuai ya kalau kita gunakan ataupun campur dengan berbagai jenis ikan, seperti ikan laut juga boleh, ikan air tawar juga sangat-sangat enak ya. Dan boleh berbagai jenis ikan divariasikan dengan sayur paku ini. Dan sayur pakis ini ya juga mudah didapat. Kalau tempat saya seperti saya ceritakan tidak beli ya, boleh dicari di sekitaran belakang rumah juga banyak. Oke, sahabat-sahabat semua, oke guys, terima kasih ya bagian yang sudah menonton video saya dan juga setia dengan channel saya. Nah, sekali lagi mohon dukungnya, subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.